Wah gila, menarik sekali film misteri tadi malam. Gua jadi mikir, gimana ya kalau misalkan gua punya sebuah klub misteri buat ekspedisi mencari suatu misteri di sekitar gua. Tapi kayaknya mustahil deh. Soalnya gua kagak mau kalau sendirian nyari misteri. eh, apa gua ajak dia aja ya? Jangan deh. Kalau gua ajak dia, paling jadi beban juga buat gua. Wah Inan, Aduh, sial. Cewek yang gua pikirin malah datang lagi. lo nonton ekspedisi misteri semalam gak Nan? Gila, seru banget woy. Apalagi pas di akhir ekspedisi misterinya bener-bener gak ketebak. Kok gue jadi kepikiran ya? Udah, lu jangan aneh-aneh. Gimana kalau kita buat ekspedisi horor versi kita nanti? Tuh kan, udah ketebak. Lu pasti mikir gitu juga. Nggak mau gua. Lu suka aneh-aneh orangnya. Suka sompral. Nggak mau gua kalau terlibat masalah gara-gara hal sepele. Ayolah Nat, gue juga tahu lu pengen bikin klub misteri juga kan? Ya emang gua pengen. Tapi gua gak pengen bareng lu juga kali. Gimana Nat, lu mau gak? Kita berdua aja dulu. Kita berdua kan sama-sama suka hal berbau misteri dan horor. Gue jamin pasti seru deh. Aduh, ya udah. Tapi gua mau lu janji dulu. Lu jangan jadi Deal, gue janji Nat. Ada lu mah. Kira-kira misteri apa yang akan kita telusuri di misi pertama kita? Gimana kalau kita bikin poster klub kita dulu? Supaya orang tahu kalau kita punya jasa memecahkan misteri. Ide bagus tuh. Kenapa namanya harus barudak misteri sih? Gak ada yang lain apa? Lah, kita kan barudak Sunda. Kumaha barudak? Well, enggak. Kalau orang Sunda gak ngomong lu gua kali. Kumaha barudak? Well, udahlah, terserah lu aja. Permisi. Kalian beneran bisa membantu menyelesaikan misteri? Oh, iya. Tentu kami bisa membantu Anda Tuan dengan senang hati. Silakan duduk, silakan. Oh, iya. Terima kasih. Halo, saya Nado. Dan ini Luna. Dia emang petakilan orangnya. Maklumin aja ya bro. Oh, iya nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Mario. Orang-orang sih panggil saya Onyon. Hahaha, iya sih pasti. Maaf. Kalau boleh tahu, ada masalah apa bro? Gimana ya bilangnya? Sebenarnya tuh saya selalu mengalami gangguan misterius setiap malam. Cuma saya bingung kenapa dan gimana cara menghentikan semua gangguan itu. Emangnya gangguan seperti apa yang lo alami? Setiap malam saya selalu mendengar bisikan-bisikan aneh dan saya selalu melihat sesuatu di rumah saya. Terus saya juga dulu tidak sependiam ini. Namun setelah semua gangguan itu membuat saya menjadi orang yang tidak percaya diri dan tidak banyak bicara lagi. Apakah lo pernah melakukan hal-hal aneh sebelumnya? Sebelumnya sih. Lu mau kemana? Nana, kayaknya beneran ada yang gak beres deh sama dia. Iya, gue juga ngerasa begitu Nan. Kalau gitu gimana kalau kita bantu dia? Sekalian jadi misteri pertama kita. Ya udah, ayo. Ayo Nan, kita tanya guru terlebih dahulu. Siapa tahu kita dapat petunjuk. Oke, ayo kita temui Bu Dewi. Permisi Ibu, ada yang ingin Luna tanyakan. Oh, silakan. Kalian mau bertanya apa? Gini Bu, kita ngerasa aneh sama salah satu murid Ibu yang bernama Mario. Apakah Ibu merasakan hal yang sama juga? Oh, Mario. Emang akhir-akhir ini Mario agak aneh. Nggak seperti biasanya.
Dulu dia orangnya yang ceria, kocak, dan gampang bergaul juga. Tapi akhir-akhir ini dia terlihat murung dan gak banyak berbicara. Ibu udah bertanya sama dia, tapi dia tetap gak mau berbicara apa yang terjadi sama dia. Oh begitu Bu, berarti kayaknya ada sesuatu yang terjadi sama Mario maksudnya. Iya, coba kalian dekati dia dan coba kalian tanya-tanya apa yang terjadi pada Mario. Tapi Bu, sebelum Mario berubah, apakah ada sesuatu yang sering dilakukan oleh Mario? Apa ya? Setahu ibu sih dia sempat suka salah satu cewek dari kelas sebelah. Tapi ibu nggak tahu apakah ada hubungannya atau enggak dengan itu. Oh begitu Bu. Baiklah, sepertinya kita mendapat sedikit petunjuk. Hehe. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Dewi. Nad, kayaknya kita harus ikutin Onion deh. Siapa tahu kita mendapat petunjuk yang lebih detail tentang apa yang terjadi padanya. Ya udah, gimana kalau kita ikutin aktivitas Onion selama seminggu ini? Let's go. Saatnya kita menjadi detektif. Nad, lihat apa yang dia lakukan di bawah pohon. Gimana kalau kita samperin dia? Ya jangan dong PA. Kalau gitu bukan investigasi namanya. Itu namanya ngelabrak. Kita tunggu aja dulu. Tapi dia nggak nunjukin gerak-gerik aneh. Dia hanya diam dan melamut selama beberapa menit ini. Banyak orang yang bilang kalau dia sering merenung di bawah pohon tiap jam 6 pagi sebelum bel berbunyi. Mungkin dia punya masalah di keluarganya yang membuat ia kepikiran. Tapi dari apa yang gua denger sih, keluarga dia itu tipe keluarga cemara yang harmonis banget. Bahkan dia sangat dimanja oleh keluarganya. Atau masalah di sekolah, dia suka dibully, mungkin sama teman-teman sekelasnya. Nah, itu bisa jadi. Makanya kita akan selidiki aktivitas dia selama di sekolah ini. Nan, lihat dia udah mau pergi. Gimana kalau kita ikutin dia sampai ke kelasnya? Oke, ayo. Ini emangnya kita nggak apa-apa ya, nggak masuk kelas? Bukannya tadi udah bel ya? Udah, nggak apa-apa, slow aja. Sekarang kan pelajaran Pak Kumis. Pak Kumis mah slow orangnya. Hahaha. Kalau Pak Kumis sampai marah, lu yang tanggung jawab ya. Nad, lihat tuh si Onion. Dia kayaknya mau beri sesuatu ke cewek itu deh. Lihat. Dia mau kasih apa itu? Kayaknya itu sebuah kain deh. Kayak sapu tangan bermotif gitu. Yah, ditolak dong pemberiannya. Apa mungkin si Onion suka ya sama cewek itu? Wah, kayaknya dia sedang jatuh cinta deh Nad. Tapi bertepuk sebelah tangan gitu. Buset, kasihan juga tuh anak. Kalau emang perubahan si Onion itu gara-gara cinta, gimana kalau kita bantu masalah percintaan dia? Ya, nggak segampang itu juga. Lagian kan kita belum tahu betul apakah benar gara-gara cinta atau bukan. Iya juga ya. Nak, kayaknya kita juga harus ke kelas deh. Kalau terlalu telat, nanti Pak Kumis marah besar sama kita. Ya udah, ayo kita lanjut aja setelah jam istirahat selesai. Oke. Ayo Nad, kita ke kelas si Onion. Kita lihat apa yang dia lakukan di jam istirahat. Tenang aja kali, dia gak bakal kemana-mana juga. Ini tugas penting bro, ayo. Bukannya itu si Onion ya? Kok dia pakai tas sih? Hah? Jangan-jangan dia mau pulang lagi? Gak mungkin dong. Ini kan baru jam istirahat. Ayo kita ikutin dia Nad. Wah, dia beneran keluar sekolah dong bawa tas. Kayaknya dia beneran pulang deh. Lah, padahal baru jam istirahat. Kok bisa sih dia pulang? Mungkin dia punya urusan kali. Makanya dia pulang lebih dulu. Ya udah, kita susul aja dia ke rumahnya. Siapa tahu kita dapat petunjuk. Janganlah PA. Lu mau kabur apa gimana? Satpamnya aja gak bakal ngizinin kalau kita keluar tiba-tiba. Jadi gimana nih? Kita mau biarin dia gitu aja, Nad? Ya udah, biarin aja dulu. Besok kita mulai lagi investigasinya. Ya udah deh, kita balik ke kelas aja kalau gitu.
kembalikan. Kembalikan. Itu bukan milikmu. Kembalikan. Tolong kalian pergilah. Kembalikan. Aku tidak bersalah. Itu Kenapa kalian selalu menggangguku? Tolong kalian pergilah. Aku tidak bersalah. Kenapa kalian selalu menggangguku? Sepertinya aku memang harus meminta pertolongan. Aku sudah tidak kuat dengan semua gangguan ini. Sebaiknya aku berbicara dengan Nado dan Luna. Gimana nih? Kita belum dapat petunjuk apa-apa selama hampir seminggu ini. Yang dilakukan si Onyon cuma gitu-gitu aja. Kita coba ajak bicara aja, dianya ngehindar terus. Ada, kayaknya kita cuma buang-buang waktu deh. Gua juga udah mulai males ngikutinnya. Gue bilang juga apa? Gimana kalau kita labrak aja dia langsung? Tanya, apa sebenarnya yang terjadi padanya? Ya mau labrak gimana? Dianya juga ngehindar terus dari kita. Tapi Nad, yang dia lakukan selama ini tuh janggal banget. Dia melakukan hal monoton seperti itu terus-menerus aja udah aneh. Pasti beneran ada sesuatu. Ya udah, gimana kalau kita tunggu aja dia? Kalau dia minta pertolongan kita, baru kita bantu sebisa kita. Oke deh kalau gitu Nad. Jadi misi investigasi si Onyon udah berakhir nih. Haduh, boring banget. Padahal misi pertama kita. Ya terus? Emang apa yang lo harapkan? Menangkap kuyang? Atau menyadarkan orang kesurupan maung? Wah, itu seru juga tuh kayaknya. Lu mah apa aja seru. Heran gua. Cewek kok gak ada takut-takutnya lu? Daripada pengalaman muda kita membosankan, mending kita cari sesuatu yang menantang, Nad. Hahaha. Ya terserah lu dah, Nak. Nad, itu kan si Onyon. Woi, Nyan. Mau kemana lu? Gua lagi nyari kalian berdua. Ada yang mau gua omongin sama kalian. Mau ngomong apa, Nyon? Sebenarnya gua mau minta bantuan kalian. Gua udah muak ngadepin ini sendiri. Kayaknya gua mau lawan deh semua ini. Jadi gua perlu bantuan kalian. Bantuan gimana? Kita dengan senang hati bakal bantu lu kok, Nyon. Tenang aja. Jadi gini. Sebenarnya beberapa hari terakhir ini gua selalu dapat bisikan-bisikan aneh di malam hari. Lo yakin itu bukan kedua orang tua lo? Emang suara yang berbisik itu bilang apa ke lu? Suara yang gua denger sih selalu bilang kembalikan, kembalikan. Cuma gua nggak tahu apa yang harus dikembalikan. Lo nggak ada bawa barang aneh ke rumah lo? Bawa sendal orang di masjid mungkin? Kalau seinget gua sih nggak ada ya. Gua bawa barang aneh ke rumah gua. Coba lu inget-inget lagi, Nyon. Gak mungkin kan ada masalah kalau gak ada penyebabnya? Banyak yang bilang akhir-akhir ini lo jadi aneh. Apa mungkin itu yang jadi penyebab lo jadi aneh, Nyon? Akhir-akhir ini emang gua melakukan sesuatu yang gak biasa gua lakuin. Karena gua sedang mencoba mendapatkan sesuatu. Sesuatu? Apa tuh? Ada deh. Gua gak mau bilang. Gua cuma mau kalian bantu gua menyelesaikan masalah yang selalu mengganggu gua. Lu mendapatkan bisikan itu setiap lu ada di rumah lu kan? Iya, tiap gua mau tidur, bisikan itu selalu datang. Ya udah, gimana kalau kita pergi ke rumah lu aja, Nyon? Siapa tahu kita dapat petunjuk buat mencahin masalah ini. Gua setuju tuh. Gimana menurut lu, Nyon? Gua sih ayo aja ya. Gua malah seneng kalau kalian mau bantu gua selesaikan masalah ini. Ya udah, fix ya. Kita hari Minggu aja ke rumah lu. Kita cari tahu semua ini. Oke. Buset, gede banget rumahnya. Iya woi, kayak di sinetron-sinetron. Kita kalau masuk ke rumahnya lepas sepatu nggak ya? Kalau gua lihat di sinetron sih, sepatunya pada dipakai ke rumah. Hahaha. Kayaknya kalau mandi juga nih yang punya rumah nggak pernah pakai gayung bentuk lope deh. Hahaha. Ya iyalah, emangnya keluarga lu
Ye, keluarga lu juga kali. Ayo sini, masuk. Ini sepatunya beneran boleh dipakai. Iya, nggak apa-apa. Pakai aja. Buset Nyon, lu orang kaya banget ya. Rumah lu udah kayak istana. Iya, tapi anehnya nggak cocok sama penampilan lu. Hahaha. Terus parah lu. Ini kamar gua. Ayo, masuk. Kita ngobrol di dalam aja. Oke. Wah, kamar lu modern banget. Lu emang suka yang berbau teknologi gitu ya? Iya, dari kecil. Gua emang selalu dimanja. Gua selalu dibeliin konsol game supaya gua bisa betah di rumah. Wah, tajir juga ya orang tua lu. Ya, orang tua gua emang orang berada dari dulu. Wah, koleksi lu semua serba modern ya? Apa ini? Oh, itu alat buatan gua. Yang gua rakit seminggu yang lalu. Gua ngerakit itu supaya gua bisa tahu apa sebenarnya bisikan-bisikan yang sering datang itu. Buset, canggih bener dah. Ini alat bisa ngapain aja? Alat ini sebenarnya bisa mendeteksi sinyal yang memiliki kekuatan gaib. Dan sedang gua kembangin juga supaya gua bisa menangkap gambarnya. Lu emang suka hal-hal gaib gitu ya? Gua tertarik buat cari tahu semenjak apa yang terjadi pada gua. Cuma gua penakut banget. Ya udah, lu gabung aja sama klub kita supaya kita bisa melakukan penelusuran bareng-bareng. Bener Nyon, ide bagus. Lu gabung aja sama kita. Gua sih pengen ya, cuma gua orangnya penakut. Gua takut jadi beban buat kalian. Ya elah, santuy aja kali. Apa nih? Ini kayak buku kuno. Ini punya lu Nyon. Wah, lu suka barang antik juga ya? Jangan sesuatu itu. Itu buku supaya gua bisa mencapai keinginan gua. Hah? Keinginan? Apa keinginan lu? Gua malu. Gimana ya bilangnya? Ya elah, pakai malu segala lagi lu. Sebenarnya tuh gua suka sama salah satu cewek di kelas. Cuma gua nggak pede dengan penampilan gua. Lu beneran suka sama cewek? Terus, hubungannya sama buku ini apa? Gua menemukan buku ini di sebuah gubuk belakang rumah waktu gua mau membuang sampah. Saat gua lihat buku ini, gua langsung tertarik buat membaca buku ini. Akhirnya gua pungut dan gua bawa ke rumah. Terus gua baca semalaman. Saat gua baca, isi dari buku itu benar-benar menyentuh hati dan membuat gua merasa kalau gua menjadi bagian dari buku itu. Apakah semua bisikan-bisikan itu berasal dari buku ini? Nah, gue juga berpikir seperti itu. Mungkin maksud dari kembalikan itu adalah kembalikan buku itu ke tempat asalnya, Nyon. Tapi gue gak mau kembaliin buku itu sebelum gue berhasil mencapai keinginan gue. Emangnya apa yang lu kejar? Sampai harus ngandelin buku seperti itu? Gue ngerasa buku itu adalah buku cara mendapatkan cinta. Judul bukunya aja, Mantra Cinta. Isinya juga tentang perjalanan cinta seseorang. Jadi, gue ngerasa kalau gue ikutin apa yang ada di buku ini, gue bakal mendapatkan cinta yang selama ini gue inginkan. Selama ini, gue belum pernah tertarik pada wanita. Sampai akhirnya, gue bertemu dengan Sinta, teman sekelas gue. Namun sayang, cinta gue ke Sinta bertepuk sebelah tangan. Lalu, ketika buku ini muncul, gue ngerasa bahwa dengan buku ini, gue bisa dapetin cintanya Sinta. Astaga, kenapa lu gampang percaya sama buku kuno gini sih? Dari bentuknya aja, buku ini seperti buku dari dunia lain. Ya Nyon, ngapain lu percaya sama ginian? Akhirnya lu tahu sendiri kan kalau buku ini membawa petaka ke lu. Jadi, apa gue kembaliin aja ya buku ini ke tempat asalnya? Iya sih, menurut gue mending kembaliin aja sekarang. Siapa tahu lu jadi berhenti digangguin. Ya udah, ayo kita kembalikan. Kok vibes-nya jadi horor gini ya? Berasa beneran melakukan hal-hal penelusuran. Hahaha. Gubuknya sebelah mana, Nyon?
Itu sebelah sana. Ya udah, kita masuk aja. Gua nemuin bukunya di dalam sana soalnya. Ngomong-ngomong, kok lu berani sih masuk ke dalam gubuk kayak gini sendirian? Iya woi, katanya lu penakut orangnya Nyon. Waktu gua pertama lihat gubuk ini sih, gua emang beneran takut banget. Cuma nggak tahu kenapa setelah gua sering lihat buku ini, gua ngerasa biasa aja sama tempat ini. Makanya gua berani. Oh, Hi, setelah masuk gubuk ini, hati gue berasa aneh banget. kenapa lu? Takut ya? Hah? Hah? Gua? Takut? Haha, perkataan macam apa itu? Awas lu ya, kalau tiba-tiba lari ketakutan. Hahaha. Halah, yang ada lu kali lari ketakutan. Hey guys, nah di sini gua dapetin bukunya di atas meja ini. Oh, gua pikir lu dapetinnya di dalam peti atau lemari gitu. Ternyata di atas meja gini ya. Kenapa buku ini nggak ada yang ambil ya? Kalau posisinya cuma kayak gini. Gua sih kayaknya emang pernah ada yang ambil. Cuma mereka juga sama kayaknya diganggu. Kayak gua. Gua ngerasa kayak ada sesuatu yang ngeliatin kita. Karena gua ngerasa gak nyaman banget semenjak masuk ke sini. Tapi gak mungkin sih kalau ada orang lain lagi selain kita. Udah, mending lu buruan taruh tuh buku di tempat asalnya. Biar kita cepet-cepet selesain masalah ini. Iya. Si Onyon kenapa tuh malah diem? Woi, lu kenapa Nyon? Onyon, halo. Kenapa nih? Woi Nyon, sadar Nyon. Lu jangan bikin kita panik. Onyon. Gua di mana ini? Bukannya tadi gua bareng Nona dan Nado ya? Ada kakek-kakek. Permisi kek. Ini tempat apa ya? Ini adalah tempat pertemuan dua dunia antara duniamu dan dunia saya. Kok saya bisa masuk ke tempat ini ya kek? Kamu masuk ke sini karena saya yang membawamu masuk. Ada yang ingin saya bicarakan denganmu mengenai buku yang kamu ambil sembarangan itu. Hah? Buku? Oh itu? Ampun kek. Saya tidak bermaksud untuk mencuri buku itu kek. Saya hanya ingin meminjamnya. Tolong ampuni saya kek. Tolong kembalikan saya ke dunia saya. Saya mohon kek, tolong. Tenang saja, saya tidak akan berbuat jahat padamu. Saya di sini akan menjelaskan tentang isi dari buku itu sebagai pembelajaran untukmu. Dahulu kala di sebuah kerajaan di Nusantara, ada seorang pendekar yang gagah yang selalu menolong orang-orang yang mengalami kesusahan. Seluruh hidupnya ia habiskan hanya untuk membantu orang di sekitar dan melawan para penjahat yang memasuki kerajaan. Walaupun ia hidup sendiri, namun banyak orang yang mengaguminya, termasuk seorang putri kerajaan. Anak dari seorang raja yang terkenal sangat tegas dan keras terhadap rakyatnya. Suatu ketika sang pendekar sedang menolong sang putri kerajaan dari seorang musuh yang berniat jahat terhadapnya, sang putri pun melihat kehebatan sang pendekar yang mengalahkan semua musuhnya tepat di hadapannya. Ketika sang pendekar melihat ke arah sang putri pun tertarik kepada pendekar tersebut. Setelah banyak kejadian terjadi, sang putri pun akhirnya dapat berjumpa dengan pendekar tersebut. Hingga akhirnya mereka pun saling tertarik satu sama lain, berbincang dan menghabiskan banyak waktu bersama. Namun
kedekatannya mereka diketahui oleh sang raja yang memaksa mereka untuk berpisah. Sang raja tidak ingin putrinya berjodoh dengan orang yang asal-usulnya tidak jelas. Cinta yang terpisahkan membuat sang pendekar bersedih dan marah. Namun sang pendekar tidak tahu harus marah kepada siapa. Hingga akhirnya ia pun menulis sebuah buku yang berjudul Mantra Cinta. Untuk meluapkan keluh kesahnya, buku tersebut berisi tentang sebuah catatan cinta seorang pendekar yang mencintai seorang putri kerajaan. Catatan yang berisi perjuangannya demi mendapatkan cinta sang kekasih. Catatan tentang perjuangan bagaimana ia mendapatkan cinta yang kembali tertulis dengan indah dan akan kekal sepanjang masa. Wah, sungguh cerita yang luar biasa, Kek. Saya benar-benar tersentuh dengan perjuangan sang pendekar. Saat pertama kali saya membacanya, saya mengira mantra yang dimaksud adalah sebuah pelet untuk menaklukkan hati wanita. Isi dari buku ini memang akan membuat orang merasa terikat dan bergantung terhadap buku ini. Apalagi orang yang merasa kesepian akan seseorang. Oh, apa mungkin saya sedang kesepian ya? Sehingga saya dengan mudah bergantung terhadap buku ini. Mungkin saja, karena buku ini memang ditulis atas dasar kesepian yang mendalam oleh seseorang yang kehilangan sebagian hidupnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, Kek? Jika engkau merasa kesepian, cobalah untuk berteman dengan orang-orang yang bisa menghargaimu. Atau jika merasa kesepian akan seorang wanita, gunakanlah karismamu. Gunakan daya tarik yang ada pada dirimu dengan percaya diri. Jangan sampai engkau menggunakan cara yang kotor atau percaya akan hal-hal yang asing bagi engkau. Maka dari itu, simpanlah buku itu ke tempat di mana Anda mendapatkannya. Baiklah, aku akan kembalikan buku ini ke tempatnya. Tapi, ngomong-ngomong, kakek ini siapa ya? Bagaimana kakek bisa tahu banyak tentang buku ini? Saya hanya seorang kakek dari masa lalu yang masih terjebak dengan kenangannya. Cie, kayaknya kakek nggak bisa move on ya. Hahaha. Mungkin sudah saatnya engkau kembali ke teman-temanmu dan kembalikan buku tersebut ke tempat asalnya. Baik, Kek. Terima kasih banyak. Di mana ini? Woi, sadar lu Nyon. Woi Nyon, lu udah sadar kan? Iya, gua udah sadar. Tenang aja. Tadi, apa yang terjadi pada gua? Saat mau taruh buku itu di atas meja, lu tiba-tiba pingsan Nyon. Sebenarnya lu kenapa? Kenapa lu tiba-tiba pingsan? Gua lupa apa yang terjadi. Cuma, gua ngerasa gua ngelihat seorang kakek menatap gua yang akhirnya membuat gua tiba-tiba pingsan aja gitu. Gua juga mimpi. Cuma, gua nggak ingat mimpinya seperti apa. Dan sekarang perasaan gua juga lebih enteng aja. Gua ngerasa lebih percaya diri lagi. Baguslah kalau emang begitu. Terus, lu mau apakan itu buku? Gua mau simpan aja buku ini di atas meja itu, di tempat pertama gua ngambil. Semoga pemilik buku ini bisa mendapatkan kedamaiannya. Buku ini mengajarkan gua banyak hal. Jadi, gua juga harus berterima kasih pada buku ini, yang akhirnya bisa membuat gua tersadar akan pentingnya menjadi diri sendiri. Udah Nyon, saatnya kita balik lagi. Kita udah selesai mengembalikan buku ini ke tempatnya. Iya Nyon, kita balik lagi aja ke rumah lu.
Hah, akhirnya misteri yang menimpa lu selesai juga, Nyon. Tapi gue masih penasaran Yon sama tingkah laku yang lu lakuin selama seminggu yang lalu. Sebenarnya apa sih yang lu lakukan? Oh itu, ya itu gua lagi ngelakuin apa yang ada di buku itu nak. Gua mencoba untuk melakukan semuanya. Kayak lu selalu diem di bawah pohon tiap pagi sebelum bel itu, sebenarnya lu ngapain, Nyon? Ya itu juga ada di buku itu nak. Gua ngelakuin semuanya sesuai buku tersebut. Termasuk ketika lu ngasih cewek sebuah kain juga. Iya, itu juga. Karena dari bukunya tertulis, kalau dengan memberikan sebuah kain buatan sendiri adalah hal yang disukai oleh wanita. Pokoknya semua tingkah yang gak biasa gua lakukan, itu semua gara-gara buku itu. Oh, termasuk lu sering pulang tengah hari juga. Itu semua gara-gara buku itu. Kalau itu sih, emang gua lagi males aja ya. Hades, sialan lu. Hahaha. Jadi sekarang lu mau gimana, Nyon? Lu mau tetap ngejar cewek yang lu suka itu? Kayaknya sih, gua gak mau urusin masalah cewek-cewek lagi deh. Gua mau nikmatin masa SMA gua dengan senang-senang dan pengalaman baru aja dulu. Lu mau bersenang-senang Yon? Gue punya ide. Kenapa lu gak gabung aja sama klub misteri kita? Ya walaupun anggotanya baru berdua, tapi kalau lu gabung, gue yakin klubnya bakal makin seru lagi. Hahaha. Iya, Nyon. Lu gabung aja sama kita. Lu kan suka juga hal-hal yang berbau misteri. Kita bakal cari misteri-misteri yang luar biasa ke depannya Nyon. Gua sih mau aja ya. Soalnya kedengarannya juga bakal menantang dan seru banget. Ya, walaupun gua nantinya bakal jadi beban juga buat kalian. Tenang Nyon, kan ada gua. Gue juga bakal gendong lu. Ya elah. Kayak orang bener aja lu, nak. Hahaha.